Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Pisces, selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu melihat energi Pisces di September. Energi Pisces di bulan September. Pisces, kita dalam bacaan umum, general reading. Energi yang terjadi bisa vice versa. Energi yang terjadi bisa maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Pisces karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi Pisces bijak dalam menyikapi prediksi-prediksi umum. Pisces, bagaimana energi kamu di bulan September? Pisces. One more. Pisces di September. Wow, ini significator. Ini boleh pria, boleh wanita. Pisces ini menggambarkan diri kamu, segala hal tentang dirimu, ya. Jadi kalau kartu orang, oke, ini tidak terlalu punya arti. Jadi kita akan melihat kartu penggandengnya. Oke, Pisces, ayo kita lihat ya. 9 kartu untuk Pisces. Pisces. Jadi tentang diri ya, ada gambaran ego, ada gambaran apapun tentang dirimu di sini, Pisces ya. Oke. Pisces, kita sudah punya kartu-kartumu. Saya akan membacakan kartumu. Gunung, matahari, clover, dan dog. Pisces di bulan September, ya, saya melihat, oke, ya. Jadi ini dirimu. Ada hal-hal yang di sini yang terhubung dengan dirimu, ya. Ada masalah-masalah yang mengelilingi kamu di sini. Saya lihat ya, Pisces, mungkin ada hal yang melukai kamu, ya, terutama batin kamu, perasaan kamu, ya. Mungkin ada hal yang kamu rindukan. Ada gambaran hal-hal yang melekat dengan dirimu, ambisi apapun itu, ya, hasrat. Ada gambaran tentang romansa juga, tentang keuangan juga, ya, tentang anak juga di sini, ya. Jadi para Pisces yang udah punya anak di sini, ada perasaan-perasaan yang mengusik batinmu tentang anak, oke. Di sini juga tentang komunikasi, ya. Dan di sini Pisces, karena ada sabit, saya melihat ada beban dan penderitaan. Oke. Jadi Pisces, ya. Jadi dalam bacaanmu, ya, dalam kartu kamu energi September di sini, saya melihat ada hal-hal yang di sini melukai batinmu atau menjadi beban dan penderitaan. Oke. Jadi beban dan penderitaan. Bahkan ini dari energi birds ini, ya, ada gambaran-gambaran mungkin stres. Ya, digambarkan di sini ini adalah semua kendala atau tantangan dari masalah kehidupan yang harus kamu selesaikan, ya. Yang sebenarnya dengan tantangan-tantangan ini Pisces, ya, ini membawa peluang dan kesempatan untuk kamu untuk menjadi terang, ya, kalau dalam perjalanan jiwa. Oke. Jadi di sini bagaimana cara kamu menghadapi masalah-masalah yang tadi telah kita gambarkan, kita sebutkan, ya, yang di sini semua gambaran di sini adalah seperti apa, ya, saya katakan di sini seperti penempaan, ya, seperti penempaan yang membuat kamu menjadi lebih dewasa, ya, mungkin secara batin, ya, secara batin di sini. Ini spiritual dan ini batin. Oke. Jadi Pisces, ya, apapun masalah yang di sini menerpa kamu di bulan September, mungkin melukai, mungkin tentang keinginan-keinginan yang tak tercapai, mungkin keuangan, ya,
Mungkin juga tentang ini komunikasi yang membawa stres, ya. Pisces, mungkin kamu merasa itu hal yang melukai, mungkin kamu merasa itu adalah hal-hal yang membebani hidup kamu, ya, memblokir hidupmu. Tetapi Pisces, ini bisa saya gambarkan adalah bentuk-bentuk penempaan, oke, yang di sini akan membuat batin kamu punya peluang dan kesempatan untuk terang benderang, ya. Jadi batinmu tertempa dari rasa sakit di sini, dari masalah dan penderitaan, ya. Jadi teman-temanku, hidup ini adalah tentang belajar, ya. Hidup ini kita seperti sekolah yang setiap hari dengan berbagai macam masalah kehidupan, ya, itu tidak saja dari aksi namun juga dari reaksi, ya, itu kita tertempa, kita belajar, jatuh bangun, ya, mungkin berbuat salah, akhirnya mendapat hikmah, ya, akhirnya belajar tanpa sadar, ya, tanpa sadar Pisces kamu menjadi tumbuh, ya, dari kecil sampai sekarang mungkin sudah usia 30-an 40-an. Pernahkah kamu sadari ternyata jiwamu terisi? Mungkin kamu gak pernah belajar, mungkin kamu gak pernah pergi sekolah psikologi, mungkin kamu gak pernah menuntut ilmu tentang batin atau apa, tetapi tanpa sadar kamu bijaksana, kamu dewasa. Itu artinya kehidupan telah menempa kamu, ya, kehidupan telah menempa kamu. Jadi teman-temanku Pisces, saya melihat, ya, ada gambaran-gambaran masalah yang membuat kamu luka, batinmu terluka di sini, beban dan penderitaan, ya. Ini juga bentuk-bentuk penempaan, yaitu pelajaran dari kasus-kasus kehidupan yang kita hadapi, ya. Ini membuat kamu semakin dewasa, oke. Ini membuat spiritual, ya, terbangun. Pisces, ayo kita bacakan, ya. Jadi bingkai cerita kamu, kalau saya mau bilang, ya, frame-nya ini, ya, beban dan penderitaan yang menempa kamu untuk menjadi dewasa, ya. Jadi semua rasa sakit, semua beban dan penderitaan itu menempamu, yang di sini membuat spiritual kamu atau batinmu atau jiwamu bangun dan terang benderang, ya. Jadi ini ceritanya saya lihat, ya. Pisces mungkin ya saya melihat di sini ada ikan, ada anak, ada lili. Kalau dalam cerita cinta saya larikan, ya, kartu-kartu ini jika dibaca dalam cerita cinta Pisces. Mungkin di sini kamu berhubungan dengan seseorang, oke, dengan seseorang yang di sini bisa saya gambarkan dia kekanakan. Karena ini ada ular, dia toksik di sini, ya, kekanakan. Orang anak-anak itu yang nggak bisa dipegang sesuka hatinya, ya. Mungkin juga dia penuh bujuk rayu, penuh tipu daya. Ada gambaran hanya butuh seks saja di sini, oke. Banyak membuat kamu terluka, ya, terutama di dalam batin kamu, ya. Jadi cerita cinta kamu yang kamu lewati mungkin banyak membuat batinmu terluka sehingga mendatangkan beban dan penderitaan, ya. Itu kalau dalam cerita cinta. Jadi Pisces, ya, hubungan yang terjadi di sini kalau saya lihat, ya, itu dia gambarannya. Dia kekanakan sekali pasanganmu, ya. Kenapa saya katakan kekanakan? Karena di sini ular, hubungan yang toksik, oke. Jadi Pisces, ini gambaran cerita percintaan, ya. Lalu jika ini ada ular, ya, mungkin juga di sini kamu berhubungan dengan seseorang, mungkin ada perbedaan usia antara kamu dan orang ini, oke. Di sini mungkin dia sudah punya anak, ya. Mungkin di sini hubunganmu, ya, mungkin dia yang punya anak atau kamu yang udah punya anak. Lalu Pisces di sini digambarkan hubunganmu mungkin, ya, ini hanya karena uang, ya,
hanya karena seks, hanya karena uang, dan itu akhirnya melukai kamu. Ya, jadi mungkin pasanganmu itu seorang pria dan dia melukai kamu. Oke, Pisces. Ya, jadi ini hanya gambaran-gambaran kasus yang mengelilingi, ya, gambaran-gambaran kasus yang mengelilingi kamu. Ya, bahkan ini di dalam rumah tangga, ya, ada gambaran, ya, ini ada gambaran, ini ada anak, ya, mungkin anakmu, ya, kalau kamu sudah punya anak, jadi ini anak secara real, mungkin ada diskusi atau komunikasi yang di sini ini sifatnya membawa beban, ya, membawa tekanan atau stres dengan anak, ya. Karena di sini saya lihat ada beban penderitaan yang melukai, ya. Jadi dengan anakmu secara real, mungkin kalau udah punya anak atau kamu sebagai anak kepada orang tuamu, ya, ada komunikasi yang di sini membawa beban dan penderitaan, ya. Mungkin komunikasi yang sedikit melukai, ya. Jadi Pisces ada gambaran yang seperti itu, beban, tekanan, stres, beban penderitaan, rasa sakit atau rasa luka, ya. Ini di batin nih kalau lukanya. Jadi Pisces, ya, kalau dalam cerita cinta, ya, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang ini ada ular, ya. Ular ini energinya negatif sekali. Jadi Pisces, perhatikan ini, ya, perhatikan ini untuk September. Yang sebenarnya di sini saya lihat, ya, penempaan, ya, ada penempaan di sini dari beban-beban batin yang kamu rasakan. Mungkin ada masalah dengan anak, oke. Mungkin masalah dengan pasangan yang kekanakan, oke. Mungkin masalah dengan keuangan atau kebebasan, ya. Ini beban dan penderitaan ini, ya. Jadi ini ada case-case-nya. Mungkin ada masalah dengan pasangan yang toksik, ya. Jadi ini energi ular bisa digambarkan energi yang berasal dari pasangan, kalau dari orang sekitar, ya, mungkin pasangan, mungkin orang-orang di sekitar yang melukai kamu. Atau, ya, ini bisa jadi energi dari diri kita sendiri, emosi-emosi rendah kita, emosi-emosi negatif kita yang akhirnya mendatangkan beban dan penderitaan. Jadi energi negatif tidak harus dari orang, ya, tidak harus dari orang yang datang, bisa jadi dari diri kita sendiri. Karena kita dalam bacaan umum Pisces, jadi saya bisa gambarkan mungkin ini energi dari diri kamu, ya, vice versa, mungkin juga dari pasangan. Oke. Jadi semua hal yang menghambat, semua hal yang mungkin memblokir kamu, sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk penempaan jiwa. Kalau saya lihat ini bingkai cerita, ya, bentuk penempaan jiwa yang di sini yang membuat kamu apa, ya, ini ada suatu hal yang baru, ya, suatu hal yang baru. Mungkin kamu di sini jiwa yang tumbuh menjadi manusia, digambarkan seperti manusia yang di sini ada refresh awal, ya, dengan versi jiwa yang lebih baik. Oke. Kembali lagi kepadamu, ya, kembali kepada kerelaan kamu untuk diasah, diasuh dan dibentuk, ya. Kalau nggak mau kamu berdiam dalam cerita ini, kamu juga boleh memutuskan untuk pergi keluar dari semua kasus-kasus di sini. Ini ada gambaran kuat sekali, ini masalah dengan anak, ya, atau masalah kamu sebagai anak. Mungkin kamu sebagai anak, ya, ada pembicaraan dengan mungkin orang tua yang di sini ada gambaran stres, ya, gambaran stres. Mungkin saja ini masalah keuangan, mungkin saja ini masalah kebebasan atau kebahagiaan. Oke. Jadi Pisces di sini buatlah keputusan, ya, buat keputusan apakah kamu mau bertahan di sini, ya, bertahan dan tinggal untuk menyelesaikan masalah ini. Karena di sini digambarkan sebagai gunung, ya. Gunung hanya bisa ditaklukkan baru kita bisa jalan lagi. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat kamu, oke. Karena di sini ada gunung, kamu terblokir, kamu terhenti, terhambat, ya. Jadi ketika ada gunung Pisces, jangan takut, ya.
Jangan lari, jangan. Ketika ada gunung, di sini kamu jangan melihat gunung sebagai suatu hal yang menghalangi, tetapi lihatlah kamu, diri kamu sebagai pendaki. Jadi jangan takut dengan masalah ya. Hidup ini ya ceritanya begini-gini, suka, duka, senang, susah, sakit, bahagia, bergulir-gulir begitu aja. Ya. Kalau kamu juga memutuskan untuk pergi keluar dari cerita ini, ya menurut kamu wah ini toksik hubungan saya dengan pasangan. Saya ingin memilih keluar. Kamu keluar dan menemukan hal-hal yang sama seperti ini. Jadi masalah sebenarnya adalah kondisi jiwa kamu, kondisi emosi kamu, bagaimana kamu menghadapi masalah. Karena kalau keluar juga kamu bertemu cerita yang begini-gini ya. Hidup ini ya isinya ini. Hidup ini isinya ceritanya begitu-gitu aja. Suka, duka, senang, sakit, susah, bolak-balik terus berganti ya. Jadi Pisces, makanya ya saya selalu menyarankan untuk kamu berani menghadapi ya, berani mendaki gunung ini, bukan pergi bersembunyi atau lari, bukan. Oke? Jadi Pisces, tetap semangat, persiapkan diri kamu ya, paling tidak kamu bisa meminimalkan hal-hal yang negatif terjadi di sini. Oke? Jadi apapun yang kamu lewati nanti ketika kamu merasakan itu berat, kamu harus percaya ya, ini adalah pelajaran penempaan hidup saya untuk menjadi lebih baik. Oke? Jadi Pisces, tetap semangat, tetap positif. Untuk teman-teman yang merasa mungkin gak cocok, ambil yang baik dari sini atau lakukan personal reading. Saya Nuzilira Aisyah, yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Pisces, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.